Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi sebagian makhluk melebihi makhluk yang lain. Dan bentuk kelebihan itu adalah salah satunya adanya jasa yang diberikan oleh sang makhluk kepada makhluk yang lain. Kemampuan jasa itu datang dari Allah. Karena sejatinya kita semuanya adalah makhluk yang dalam keadaan lemah. Tapi ada sebagian diberi kelebihan. Dengan kelebihan itu dia bisa menularkan kepada yang lain. Di antaranya adalah kelebihan ilmu. Allah berikan kepada sebagian makhluk, dia punya kelebihan ilmu sehingga dia bisa ajarkan kepada makhluk yang lain. Mengenai keutamaan mengajarkan ilmu banyak sekali. Yang mungkin para asatidzah sekalian sudah sering sekali mendengar hal ini. Namun setidaknya ada satu hal yang layak untuk kita renungkan. Pada saat Anda mengajar, di usia berapapun anak didik yang Anda ajar. Ketika Anda mengajar anak didik Anda, berarti posisi mereka adalah orang yang sedang menerima kebaikan dari kita. Dan posisi kita sebagai orang yang sedang memberikan kebaikan baginya. Pertanyaannya adalah, dari mana kebaikan itu berasal? Jawabannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita pengetahuan tentang masalah agama, lalu kita bisa tularkan kepada yang lain. Allah yang memberi pengetahuan itu, Allah yang berikan semangat bagi kita untuk mau menularkannya, dan saat kita menularkannya, kita diberi pahala. Ibarat ada orang yang diberikan uang oleh seseorang, saya ngasih uang kepada si A. Lalu saya minta kepada si A, tolong kamu bagikan uang ini. Saat si A membagikannya, saya nanti akan memberikan gaji kepada si A. Uangnya bukan milik si A, uangnya adalah pemberian dari orang lain. Si A hanya membagikan, tapi dalam posisi itu si A diberi upah oleh orang yang memberi uang. Artinya apa? Sejatinya ketika kita ditunjuk untuk jadi guru, bisa mengajar kepada yang lain, kita jangan sampai berada di posisi ini karena kehebatanku, ini karena kemampuanku. Bukan itu. Tapi Allah ngasih kelebihan ke kamu sehingga kau bisa berbagi kelebihan itu kepada yang lain. Termasuk diantaranya adalah mengenai kemampuan kita untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Masih banyak orang yang seusia Anda yang nol tidak ngerti huruf hijaiyah. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah senior-senior, umur 60-an ke atas, 70-an ke atas, gak bisa baca Quran. Kita diberi kelebihan oleh Allah, bisa baca Quran sejak usia dini. Bahkan bisa mengajarkannya. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa disebut sebagai yang terbaik? Karena materi pendidikannya adalah kalamullah. Dan kalamu Rabbil Izzah fauqa kalami ghairihi. Sedangkan kalamullah, firman Allah, tentu saja di atas perkataan semua makhluk. Inna khairal hadithi kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Maka yang Anda ajarkan adalah kalamullah. Dan kemampuan dalam masalah Al-Quran paling minimal yang Allah berikan kepada hamba adalah kemampuan bisa membaca. Itu kemampuan paling dasar, paling rendah. Karena masih banyak tugas terhadap Al-Quran. Selain hanya sebatas punya kemampuan untuk membaca, kemudian kita membacanya, ada tugas untuk mentadaburinya, memahami maknanya, menggali tafsirnya, sampai pada titik mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain.
Semua itu adalah tugas-tugas hamba terhadap kalamullah. Hak Al-Quran ada di sana. Karena itu bagi mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak Al-Quran atau yang diberikan oleh Allah kemampuan Al-Quran, tunaikan hak tersebut. Di sini Anda sebagai guru, sebagai pendidik yang mengajarkan Quran, jika dilakukan dengan penuh semangat ikhlas, mudah-mudahan masuk dalam kategori khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Selanjutnya, di sana ada yang namanya al-ubuwah wal bunuwah ad-diniyah. Hubungan anak dan bapak karena latar belakang agama. Maksudnya gimana, Pak? Guru itu sejatinya adalah bapak, orang tua. Sedangkan murid sejatinya adalah anak. Bapak atau orang tua dan anak dalam hubungan apa? Bukan karena hubungan nasab, tapi karena hubungan pendidikan. Nabi SAW pernah mengatakan, Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Maka orang yang mengajarkan agama, hakikatnya dia adalah orang tua bagi peserta didiknya. Sehingga para ulama menyebutkan, untuk hadis Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha. Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salih yada'ula. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kata Rasulullah SAW, ahlul ilmi, orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya, 3 hal ini dia memilikinya. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah tertinggi adalah sedekah ilmu. Karena ilmu ini ketika diamalkan oleh peserta didik, maka akan menjadi pahala yang terus mengalir. Dengan sebab si A, X bisa baca Quran. Dengan sebab si B, si Z bisa baca Quran. Sepanjang X dan Z ini baca Quran, maka guru-gurunya yang pernah berkontribusi untuk mendidik dia sehingga dia bisa baca Quran, dapat pahala atau tidak? Dapat. Maka manfaatkan kesempatan seperti ini, Anda bisa punya amal jariyah dalam bentuk memberikan pendidikan. Atau misalnya mengajarkan sesuatu. Anda punya amal jariyah. Baik. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Jelas bahasanya ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga guru yang mengajarkan agama, dia membagikan ilmu bermanfaat bagi yang lain. Maka poin yang kedua, guru termasuk di situ. Yang ketiga, au waladin salih yada'ula. Anak soleh yang mendoakannya. Dan guru adalah orang tua bagi murid. Maka sang guru, dia bisa mengajarkan kebaikan bagi muridnya. Sehingga di posisi ini, dia punya anak-anak soleh berupa anak didik. Dan bisa jadi doanya guru atau doanya murid kepada gurunya lebih kuat dan lebih mengena, lebih maksimal semangatnya dibandingkan doa anak nasab kepada bapak nasabnya. Karena mungkin dia merasa jasa gurunya besar, sehingga dia bisa mengenal agama dengan sebab gurunya, sehingga dia banyak mendoakan gurunya. Anda punya kesempatan yang demikian luar biasa, dan orang tua murid menyerahkan anaknya kepada Anda. Ibaratnya begini ya, kalau saya punya anak, berarti siapa yang lebih berhak mendidik anak ini? Saya sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita orang tuanya. Sehingga ketika kita punya anak, kitalah yang lebih berhak untuk mendidik anak itu. Maka andaikan orang tua itu sadar bahwasanya pendidikan ini yang nanti akan jadi investasi besar di akhirat, dia tidak akan serahkan anaknya ke orang lain. Biar anak si ini aku yang didik. Ketika aku yang didik anak ini,
Aku yang mengajarinya sampai dia jadi orang hebat, bisa beramal soleh, pahalanya kan ke aku semua. Karena dengan pendidikan yang kita berikan, maka nanti investasi kita akan semakin besar. Sudah? Orang tua menyerahkan peluang investasi itu kepada kalian. Orang tua menyerahkan peluang investasi itu kepada Anda. Ibaratnya begini ya, ada sebuah tempat usaha yang sangat potensial, menguntungkan, tapi pemiliknya malah menyerahkan kepada Anda. Kira-kira diterima nggak? Bagi orang yang ngejar keuntungan, wah ini peluang besar. Ada sebuah tempat usaha di tengah Bandung, dan Anda tidak perlu sewa, lahan itu diserahkan. Mas, kalau mau buka usaha baru, silakan pakai tanah saja. Pakai tanah saya ini, pakai gedung saya, silakan mau dipakai usaha apa silakan. Kita yang selalu berpikir keuntungan tidak akan menyia-nyiakan. Kesempatan itu akan selalu kita ambil, langsung kita ambil. Anak juga demikian. Mereka menyerahkan anak di sini usia berapa yang sekolah? Kelas 1 sampai kelas 6 SD. Itu ibarat gelas kosong. Belum ternodai dengan aneka mitos. Belum ternodai dengan aneka keyakinan-keyakinan bermasalah. Karena mereka fitrahnya masih bersih. Dan Anda diminta untuk ngisi, jadi pondasi. Nanti setelah dia SMP ya, mungkin gesekannya akan berbeda. Dia SMA apalagi, barangkali lebih sulit. Tapi ketika Anda ngajari SD, prinsip-prinsip dasar kebaikan bagi hidupnya bisa Anda tanamkan betul-betul. Nah, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk ini ya. Sehingga semangatlah untuk mengajarkan pendidikan yang terbaik bagi murid. Maka latar belakang semangat Anda bukan karena masalah gaji. Jangan sampai kita berpikir kalau gaji besar ngajarnya semangat, gaji dikit ngajarnya nggak semangat. Ada nggak kayak gitu? Mungkin ada ya. Tapi kita berpikir aku semangat karena di sini saya bisa investasi. Sehingga saat anak ini besar, ilmu Anda terpakai oleh mereka, pahala akan terus berjalan. Sampai di usia saat ini, saya masih ingat guru TPA yang ngajari saya baca Quran. Yang dulu waktu kecil saya nggak bisa baca, sampai kelas 3 SD saya belum bisa baca Quran. Hingga saya ikut sebuah forum TPA yang metodenya beda, sehingga saya bisa baca Quran, paham tajwid, ngerti hukum-hukum ketika baca Quran, ada idhar, ada ikhfa, ada iklab dan seterusnya. Yang sebelumnya nggak ngerti sama sekali. Dari situ alhamdulillah terpakai sampai tua. Sampai kapan itu terpakai wallahu alam. Dan saya merasa yakin guru-guru saya dulu insya Allah dapat pahala setiap kali saya baca Quran. Anda punya peluang seperti itu saat Anda mengajar anak didik yang mereka memulainya dari nol. Maka kesempatan ini adalah kesempatan emas karena orang tua menyerahkan peluang investasi itu kepada Anda. Ya. Jadi kelas 1 yang Anda didik ya, sudah bisa baca Quran belum? Kebanyakan? Kebanyakan belum. Berarti ketika anak ini misalnya besar ya, siapa yang pertama kali ngajari anak ini bisa baca Quran? Oh, ternyata gurunya yang ada di madrasah A, madrasah B. Itu kan kepakai terus ya. Karena dia yang pertama kali ngajari. Sehingga pondasinya ada di situ. Siapa yang pertama kali ngajari anak ini bisa sholat dengan benar? Oh, ternyata gurunya yang ada di sekolah B, sekolah C. Dan itu akan terpakai terus sampai dia tua. Sholat dia akan seperti itu. Insya Allah Anda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat bagi saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman para asatidzah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan semangat bagi kita untuk terus menebar kebaikan bagi yang lain dengan aneka keutamaan yang diberikan oleh Allah taala bagi para penuntut ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.